tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi tadi silakan buka bahan ajarnya. Jadi di sini kamu sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan di kelas 5 kan? Sudah, Bu. Di kelas 5 kamu sudah pernah mempelajari ide pokok? Sudah, Bu. Di kelas 5 kamu sudah pernah mempelajari ASEAN? Sudah, Bu. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ide pokok, tentang perkembangbiakan makhluk hidup, tumbuhan, tentang ASEAN. Udah? Jadi sebelum mempelajari sesuatu, alangkah baiknya kalau kita mengetahui tujuannya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, siswa mampu menganalisis, mengidentifikasi proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menganalisis tentang kehidupan sosial dari negara-negara ASEAN. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum ke sana, ibu kasih di sini video pembelajaran. Ada di sini sebuah video yang pernah kita alami ya. Ada di sini video yang pernah kita alami. Nah, kamu simak di videonya ini apa saja yang ada di dalam video ya. Informasi pertama, pasca banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tim SAR terus mencari korban hilang. 7 warga dinyatakan hilang setelah banjir melanda permukiman mereka. Banjir bandang menerjang desa Lompotan dan desa Sibongkarang, kecamatan Silima, Punggah pada Selasa lalu. Selain 6 orang dinyatakan hilang, banjir juga mengakibatkan 2 rumah rusak parah dan puluhan hektar ladang hancur. BPBD Kabupaten Dairi telah mendirikan posko dan membentuk tim untuk mencari korban serta melakukan upaya tanggap bencana. Oke, bisa diamati videonya ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Dari video tadi, apa yang kamu lihat dalam video tadi? Saya lihat Apa, Esya? banjir, Bu. Banjir, bagus, ada banjir. Apa lagi? Saya, Bu. Apa Natalia? Ada korban jiwa, Bu. Ada korban jiwa, bagus. Apa lagi? Ada, Bu. Juli? Sawah rusak, Bu. Sawah rusak, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Hilary? Ada kayu bawah, Bu. Ada kayu di bawah arus ya. Iya. Apa lagi? Iya, bagus. Jadi di sana bisa kita lihat ada banjir yang merusak sawah masyarakat, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Ibu tanya kenapa terjadi banjir? Karena penebangan pohon, Bu. Karena Penebangan pohon. iya bagus, karena penebangan pohon di hutan. hutan. Kalau pohon di hutan itu ditebang, maka akan terjadi banjir yang namanya banjir bandang. Jadi untuk mengatasinya itu kita harus melestarikan apa? Melestarikan hutan. Jangan ditebangi pohon-pohon yang ada di hutan. Pohon-pohon yang ada di hutan jangan ditebangi karena pohon itu sebagai pelindung lingkungan untuk mencegah terjadinya longsor. Jadi selain itu kita lihat dulu di sini, ibu kasih di sini ada gambar. Ada gambar. Nah, ada gambar menarik ya. Ada gambar menarik. Apa yang bisa kamu lihat pada gambar yang ibu kasih tadi? Siapa bisa? Yang ibu kasih ini. Siapa bisa? Saya, Bu. Iya, bagus. Maju. Coba tunjukkan apa saja yang ada pada gambar itu. Kamu amati dulu gambarnya. Apa saja yang ada pada gambar itu? Ada sapi makan rumput, Bu. Bagus. Apa lagi? Ada orang menyemprot, Bu. Bagus.
berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kamu baca bacaan itu, sudah, Ibu akan bagikan, kamu cari nanti di sana apanya? Ide pokok dari setiap paragraf. Sudah? Apa itu ide pokok? Sebelum Ibu baca LKPD-nya, apa itu ide pokok? Apa ide pokok? Bagus, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ada lagi yang lain? Ada? Apa? Pokok bahasan atau topik utama. Jadi kamu cari ide pokok dalam setiap paragraf, baru kamu tuangkan ke dalam LKPD yang Ibu bagi ini ya. Nah, Ibu bagi LKPD-nya. Kamu lihat di sana. Nah, sudah? Kamu tuangkan dalam LKPD apa saja ide pokok dari setiap paragraf. Iya, jadi di bahan ajar yang Ibu bagi ada bacaan itu tadi. Bacaan apa judulnya? Bagaimana jagung berkembang biak? Ya, jadi untuk meningkatkan pemahaman kita baca dulu secara bergiliran ya. Nah, jadi baca dulu, coba dulu Hillary membaca. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sambung dulu Hillary, apa? Melani. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani buah jagung yang berbentuk seperti tongkol. Pada mulanya berupa sekuntum bunga. Sambung Esya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga dan pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dinikmati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna coklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Iya, bagus. Nah, jadi itulah tadi bacaan bagaimana jagung berkembang biak yang sudah kita baca. Jadi sekarang kamu cari di sana ide pokok. Ide pokok tadi sudah Ibu jelaskan apa itu, udah kamu ketahui apa ide pokok itu. Kamu cari dulu, kamu analisis mana yang menjadi ide pokok dalam setiap paragraf. Dari LKPD yang Ibu bagi, ada di sana petunjuk kerjanya. Nah, jadi di petunjuk kerja itu nanti yang pertama itu
Bacalah bacaan yang berjudul bagaimana jalan berkembang biak secara intensif. Kemudian pahamilah isi bacaan paragraf demi paragraf. Carilah ide pokok setiap paragraf bacaan. Lalu tuangkan ide pokok pada diagram di bawah ini. Kamu tuliskan paragraf 1 apa ide pokoknya, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, coba dikerjakan dulu. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanya, bisa ditanya ya.
diulang-ulang, dibaca, nah, dicari ide pokoknya. Ya, sudah bisa kita presentasikan, sudah bisa kita bacakan hasil kerjanya. Iya, bagus. Nah, jadi ya, untuk ada berapa paragraf tadi? 4. Siapa bisa paragraf 1? Bagus, Melani bacakan dulu. Ide pokok paragraf 1. Jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Ada tanggapan dari kawannya? Tidak, Bu. Nah, bagaimana kamu apa Aisyah? Sama si Melani. Nah, bagaimana Natalia? Sama. Berarti jagung itu merupakan makanan pokok pada di Indonesia. Bagus. Nah, yang paragraf kedua, siapa bisa? Ya, bagus. Ide pokok dari paragraf 2. Perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan jagung. Bagaimana perkembangbiakan jagung itu rupanya? Secara apa? Secara kawin. Secara kawin atau generatif ya. Berarti perkembangbiakan jagung secara generatif. Bagus. Ada yang bisa menambahin? Nah, ada? Jadi udah pas ya? Sudah sama dengan si Esya? Sudah. Jadi untuk paragraf ketiga apa? Paragraf ketiga apa? Siapa bisa? Iya, Natalia. Ide pokok dari paragraf 3. Proses pembuatan pada jagung. Proses pembuahan pada jagung. Jadi pada bacaan itu tadi proses pembuahannya bagaimana? Dengan jatuhnya bunga bulu-bulu halus. Apa? Jatuhnya serbuk sari pada bulu halus pada jagung. Bagus. Ada yang lain? Yang keempat apa? Siapa bisa? Saya, Bu. Bagus, Hillary. Ide pokok paragraf 4. Proses bunga jagung hingga bunga bisa dipanen. Iya, proses pembuahan jagung hingga bisa dipanen. Ya, hanya ada berapa paragraf tadi? 4. Jadi dari sana bisa kita simpulkan bahwa jagung itu berkembang biak secara apa? Secara kawin, ya, secara kawin. Perkembangbiakan secara kawin. Jadi secara kawin ini tidak semua tanaman itu berkembang biak secara kawin, ya. Tidak semua. Yang berkembang biak secara kawin hanya yang memiliki apa? Bunga. Hanya yang memiliki bunga. Nah, kalau tidak memiliki bunga berarti tidak bisa dia berkembang biak secara kawin. Contohnya apa? Tebu. Itu tidak bisa ya. Bambu. Nah, itu namanya perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Jadi di sini terkait dengan perkembangbiakan secara kawin, nah, Ibu akan bagi dulu kalian dalam 2 kelompok. Dalam 2 kelompok, yang pertama, ini Ibu kasih kelompok apa? Melati. Bagus. Mereka kelompok melati. Yang ini maunya kelompok apa? Kamboja. Bagus. Di sana kelompok melati, di sini kelompok Kamboja. Jadi kenapa Ibu bagi dalam kelompok? Kenapa Ibu bagi dalam kelompok? Ibu akan suruh kamu menganalisis bagian-bagian bunga yang ada di depan. Kamu analisis bagian-bagian bunga itu, atau kamu lihat dulu apa saja bagian-bagian bunga yang ada di sana.
Sudah? Setelah itu kamu cari buku atau di bahan ajar atau di bukunya proses penyerbukan pada tanaman. Karena tadi secara generatif itu berarti ada penyerbukan. Jadi secara kelompok kamu cari nanti setelah kamu analisis bagian-bagian bunga yang ada di depan, kamu cari buku atau referensi lain yang membahas tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi di LKPD yang Ibu bagi tadi ada di sana, kamu lihat di sana, ada di sana tugasnya secara berkelompok. LKPD 2. Nah, jadi di sana ada petunjuk kerja. Amatilah bagian-bagian bunga di bawah ini, itu yang ada di depan. Nah, carilah referensi tentang penyerbukan pada tumbuhan. Tuliskan proses penyerbukan yang terjadi pada bunga tersebut. Tuliskan dengan rapi sehingga mudah dibaca. Jadi kamu akan mencari referensi tentang proses penyerbukan. Nanti di LKPD-nya kan ada di sana nama kelompok kan? Ada kan? Tuliskan nanti kelompok apa tadi? Kelompoknya ini kelompok apa tadi? Kamboja. Nah, kamu tuliskan siapa saja anggotanya. Dituliskan siapa anggotanya. Dituliskan siapa anggotanya. Coba tulis dulu nama-nama anggotanya. Setelah itu kamu cari tentang proses penyerbukan pada tumbuhan. Bisa ya? Bisa? Bisa. Coba dulu dikerjakan, berdiskusi dulu. Saling tukar pendapat. Coba dulu berdiskusi. Ditulis dulu nama anggotanya. Terus diperhatikan bagian-bagian bunganya. Di LKPD-nya juga ada bagian-bagian bunga selain di bahan ajar ya. Kamu baca buku-buku yang ada di depannya. Kamu perhatikan dulu bagian-bagian bunga. Nanti disebutkan bagian-bagian bunganya ya. Yang mana kelopak, yang mana putih, di mana terjadinya perkawinan.
Sudah? Satu membaca, satu menulis. Sudah? Kelompok Melati sudah? Sudah, Bu. Kelompok Kamboja tadi. Kelompok Kamboja sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi karena sudah, maka kita presentasikan dulu. Ya. Kelompok 1 dulu ya. Udah siap kalian? Iya, coba dulu bacakan hasil diskusimu. Kalian bertiga coba dulu bacakan. Berdiri yang membaca, berdiri. Yang kuat suaranya. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Loh, apa itu tadi? Berkenaan itu tadi. Yang lengkap. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Bagus. Bagaimana dengan kelompok B? Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Kelompok Melati, bagus. Kelompok B apa? Kamboja. Berdiri. Yang kuat. Perkembangbiakan negatif pada tumbuhan terjadi apabila adanya penyerbukan. Apabila adanya penyerbukan. Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus. Jadi dari kelompok A, kelompok Melati dan kelompok Kamboja dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus ya. Berarti tadi kerjasamanya pun bagus. Saling memberikan pendapat ya. Jadi ibu akan simpulkan dari kelompok Melati dan juga kelompok Kamboja, ibu akan simpulkan bahwa perkembangbiakan generatif itu terjadi pada bunga lengkap yang ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina atau benang sari dan juga kepala putihnya. Jadi apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Harus ada penyerbukan. Oh, apa itu penyerbukan? Jatuhnya sel kelamin jantan atau bertemunya sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan itu tadi apa? Benar? Atau serbuk sari ya? Nah, jatuhnya atau bertemunya serbuk sari di kepala putih atau sel kelamin betina, sel kelamin betina. Sudah? Jadi terkait dengan bunga. Nah, terkait dengan bunga. Nah, jadi ini ada tadi. Coba dulu dibaca dulu. Coba dulu Hillary, apa saja di sana bagian-bagian bunganya? Maju. Tunjukkan bagian-bagian bunganya mana saja. Biar lebih jelas ya. Nah, Mahkota. semua mengikuti. Mahkota. Kelopak. Dasar bunga. Tangkai bunga. Bakal biji. Tangkai putih. Kepala putih. Benang sari. Kepala sari. Iya, kepala sari. Jadi tadi, bagus, tepuk tangan dulu untuk Hillary. Bagus. Jadi penyerbukan itu tadi, ini di sini kepala sari ini
itulah Penyerbukan. Bagus, sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Sudah? Jadi terkait dengan bunga, bunga yang sangat menarik ya kan? Bunga itu biasanya menarik tidak? Bunga itu biasanya menarik tidak? Cantik tidak? Cantik, Bu. Cantik. Ya. Jadi terkait dengan bunga di berbagai negara ada bunga yang sama. Ada sejenis bunga yang bisa tumbuh di beberapa negara. Contohnya, bunga sepatu bisa hidup di Indonesia ya? Banyak di daerah kita ini bunga sepatu. Kenal dengan bunga sepatu? Biasanya bunga sepatu itu warnanya apa? Merah. Biasanya bunga sepatu itu merah. Selain di Indonesia, bunga sepatu itu bisa hidup di Malaysia, bisa hidup di Brunei, bisa hidup di Brunei. Sudah? Selain bunga sepatu, ada lagi berbagai jenis bunga yang bisa hidup di berbagai negara. Contohnya bunga Kamboja. Kelompok siapa tadi Kamboja? Bagus. Bunga Kamboja. Kenal dengan Kamboja? Siapa pernah melihat bunga Kamboja? Bagus. Di mana pernah melihat bunga Kamboja? Pernah pergi ke Bali ya? Oh, di mana pernah dilihat? Bagus, di televisi katanya. Biasanya bunga Kamboja itu berwarna putih. Biasanya bunga Kamboja itu kalau di orang Indonesia itu dibuat untuk apa itu? Untuk menghias kepala. Untuk menghias kepala bagi penari-penari penari Bali. Biasa ditaruh di sini supaya bagaimana? Cantik, supaya cantik. Ditaruh di sini supaya cantik. Jadi terkait dengan itu, tadi ada dia negara Kamboja, ada negara Malaysia, ada negara Indonesia. Jadi karena kesalahan itu tadi mereka berkumpul membentuk sebuah organisasi. Tahu organisasi kan? Kelompok. Membentuk sebuah organisasi atau kelompok yang dinamakan dengan siapa bisa? Nama organisasinya apa tadi? Apa? Di kelas 4. Apa? Siapa bisa? Apa? ASEAN. Bagus. Membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Jadi di sini ada edukasi di sini. Apa ini? Gambar apa ini? Gambar anggota-anggota ASEAN. Iya, gambar anggota ASEAN atau negara-negara ASEAN. Ada di sini gambar negara-negara ASEAN. Ada berapa? Siapa bisa menyebutkan ke depan? Siapa bisa? Juli dulu ke depan. Iya. Sebutkan dulu siapa saja di sana negara-negara ASEAN. Negara ASEAN: Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Yang ibu tunjuk yang dibaca ya.
10. Ada 10 negara ASEAN. Tapi dari 10 negara sini nih kita bahas dulu latar belakang terbentuknya ASEAN ini. Apakah itu dulu terus 10? Tidak. Itu dulu ada 5. Sekarang kamu buka dulu bahan ajarmu, ada 5. Ada 5. Ada 5. Nah, di sana halaman 9 kamu lihat di bahan ajarnya ada 5 negara pendiri ASEAN. Sudah? Dibaca dulu. Ada di sana. Negara apa saja yang pertama? Indonesia. Apa? Indonesia yang pertama. Indonesia. Siapa dari Indonesia? Ada Malik. Ada Malik. Bagus. Siapa lagi dari setelah Indonesia? Negara apa lagi? Malaysia. Malaysia. Siapa dari negara Malaysia? Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Bagus. Negara mana lagi? Thailand. Negara mana? Thailand. Bagus. Siapa dari negara Thailand? Tanah Koma. Negara mana lagi? Singapura. Singapura. Siapa dari negara Singapura? S. Raja Ratnam. S. Raja Ratman. Siapa lagi? Negara mana? Filipina. Siapa dari Filipina? Narcisco Ramos. Jadi ada 5 pendiri. Jadi yang kelima negara ini membentuk sebuah rapat yang disebut dengan deklarasi. Kamu lihat di sana ada deklarasi apa? Ada deklarasi Bangkok. Tepatnya di negara mana itu? Hah? Thailand ya. Jadi di sana membentuk sebuah deklarasi. Jadi deklarasi Bangkok itu ditandatangani oleh 5 negara, yaitu yang kamu sebutkan tadi, diwakili oleh tokoh-tokoh dalam setiap negara. Jadi lama-kelamaan negara-negara yang kelima tadi, organisasi ASEAN itu berkembang menjadi berapa sekarang anggotanya? 10. Menjadi 10 negara. Ya kan? Jadi dari ke-10 negara ini memiliki kesamaan dari letak geografisnya, dari kehidupan sosialnya. Jadi sekarang kamu lihat di bahan ajarnya yang Ibu bagi. Sudah? Kamu lihat di sana, kamu baca dulu ke-10 negara yang ada di bukunya. Sudah? Ke-10 negara yang ada di bahan ajar. Di bahan ajarnya kamu perhatikan, kamu baca. Nah, jadi di bahan ajarnya yang Ibu singgung tadi ada itu di bahan ajar. Sekarang kamu dibaca dulu yang ada di bukunya, di bahan ajarnya. Baca ASEAN itu, mana asal mula ASEAN itu? Kamu baca dulu. Nah, baca dulu, coba dulu yang membaca si Hillary dulu. Baca dulu Hillary. Buka maskernya sebentar. Nah. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotaan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi, sosial,
menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Ya, coba sambung dulu, Asia. Pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara Filipina, para utusan 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Indonesia dari Adam Malik, Malaysia dari Tun Abdullah Rajab, Thailand dari Tanat Kolman, Singapura dari S. Rajaratnam, Filipina Nacho Ramos. Ya, bagus. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa ASEAN itu berdiri pada tahun 1967. Dari deklarasi mana tadi? Deklarasi Bangkok. Dari deklarasi Bangkok. Di negara mana tadi? Filipina. Ini tadi? Nah, dari negara Filipina. Jadi sekarang sudah ada berapa negara? 10. Ada 10 negara. Ada 10 negara. Jadi di sana ada 10 negara. Kamu cari dulu di bahan ajarmu, kamu baca yang ke-10 negara itu. Udah, kamu baca di buku. Kamu baca di bahan ajarnya yang ke-10 negara. Terus dari ke-10 negara itu kamu gali lagi informasi dari 2 negara. Karena ada 10 negara kayaknya. Ada 10 negara. Terserah mau pilih yang mana, Indonesia kah, atau sama Malaysia, atau Malaysia sama Singapura, atau Filipina dengan Thailand, terserah mana yang kamu gali informasinya. Jadi kamu baca, terus kamu cari kehidupan sosial dari masyarakat di negara-negara ASEAN tersebut. Ada yang mau bertanya? Ada? Udah paham dengan kerjaannya? Jadi nanti kamu baca di bahan ajar ini, ada di sini negara-negara ASEAN 10. Sudah, setelah itu kamu pilih 2 negara. Kamu gali lagi informasi dari kedua negara itu. Terus kamu perhatikan di LKPD-nya. Buka LKPD-nya, LKPD ketiga. Sudah, LKPD ketiga. Nah, terus kamu tulis negara mana yang kamu gali informasinya. Contohnya negara Malaysia, kamu tulis di sana Malaysia. Atau negara Thailand, kamu tulis negara Thailand. Baru kamu tulis ciri-ciri dari kehidupan sosial pada negara tersebut. Kamu tuangkan pada LKPD-nya. Bisa dikerjakan ya? Nah, kamu baca. Kalau ada yang mau ditanya, ada. Harus Indonesia, Bu? Tidak, ya. Tidak harus Indonesia. Tidak harus Indonesia. Ada 10 negara. Kamu pilih 2. Kamu cari di sana. Kamu gali lagi informasinya.
Tulis nama negaranya, negara apa. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. 10 menit. Karena membaca itu banyak ya. Ditulis yang rapi, dibaca dengan cara seksama ya. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanya sama ibu. Sudah? Udah ya? Sudah semua sih ya? Sudah, bagus. Ya, terima kasih. Jadi dari hasil analisisnya, dari hasil kerjanya, siapa bisa dulu membacakan? Siapa bisa? Bagus. Angkat tangan. Angkat tangan. Berdiri. Negara Indonesia dan negara Malaysia. Nah, Indonesia apa saja yang ada di bacaan itu? Apa saja? Bahasa kebangsaan Indonesia, Bu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terdapat banyak pulau. Negara Malaysia. Bahasa Melayu. Lagu kebangsaan negaraku. Ada patung Dewa Marunga. Makanan khas nasi lemak. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus. Itulah hasil dari analisis atau hasil dari kerjaan si S ya. Bagus. Jadi bagi yang lainnya nanti dipahami lagi, dibaca lagi biar lebih paham. Jadi kalau kita lihat dari ke-10 negara tersebut itu memiliki banyak persamaan. Contohnya lagi belum disebutkan spesies dari agamanya.
bahannya juga hampir mirip. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai sekian ya. Ibu cukupkan sampai sekian. Jadi, Ibu mau tanya dulu, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Iya, menyenangkan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Yang pertama tadi tentang apa? Apa itu dari ide pokok? Bagus, gagasan utama dari sebuah paragraf. Yang pertama ya. Yang kedua apa lagi? Tentang apa? Perkembangbiakan jagung, Bu. Bagaimana perkembangbiakan jagung? Secara kawin, Bu. Secara kawin bagus atau generatif. Yang ketiga apa lagi? Apa lagi? Perkembangbiakan bagian-bagian berbunga, Bu. Iya, bagian-bagian bunga. Apa saja dari bagian bunga? Siapa dulu menyebutkan? Mahkota, kelopak, benang sari. Apa lagi? Kepala sari, Kepala sari, kepala putih, tangkai bunga, mahkota. Jadi yang berfungsi sebagai penyembuhan adalah benang sari dan kepala putih. Bagus. Habis itu apa tadi yang kita pelajari? Negara-negara ASEAN. Apa saja negara ASEAN? Sebutkan. Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Bagus. Ada berapa pendiri negara ASEAN tadi? 10. Ada 10 pendiri ASEAN. 10. 5 pendiri ASEAN. Ada 5. Anggotanya ada 10. Bagus. Lebih dicermati lagi ya. Jadi ada pendirinya 5. Anggotanya ada 10. Bagus. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk pembelajaran berikutnya dibaca-baca bukunya di rumah, yaitu untuk pembelajaran kita untuk besok tentang perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, dibaca-baca bukunya apa saja tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Jadi bisa dibaca bukunya di rumah ya. Ya, sebelum pembelajaran kita tutup dulu semua bukunya. Tutup dulu bukunya. Ibu akan bagi di sini PR-nya di rumah ya, supaya meningkatkan pemahamannya. Dikerjakan lagi di rumah PR-nya ini ya. Iya, dikerjakan di rumah PR-nya supaya ada selain tugas-tugasnya di rumah. Oke? Jadi jangan lupa besok datang lagi ke sini ya. Iya, jadi ditutup bukunya. Sebelum kita pulang, patut kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena satu hari ini kita sudah diberikan kesehatan. Jadi, sebelum kita tutup dengan doa, kita bernyanyi lagi sekali lagi ya. Semua dulu bernyanyi biar lebih semangat. Berdiri. Oke, Ibu dulu yang memimpin ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu
Iya. Jadi kita sudah menyanyikan lagu wajib kita. Jadi sekarang sebelum kita pulang, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Siapa dulu yang memimpin doa kita? Iya, bagus. Bikin diri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa selesai. Bagus, terima kasih. Jadi kita pulang itu berjalan dari sebelah kiri. Tugas-tugasnya dibaca bukunya, patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap terhindar dari virus corona. Jadi siapa dulu yang menyiapkan? Stop dulu. Siapa dulu? Tutup bukunya. Tutup. Ya, sebelumnya siapa dulu yang memberikan salam? Saya, Bu. Ya, ketua kelasnya. Ya, Juli, silakan. Berdiri. Siap. Kepada ibu guru kita. Hormat. Gerak. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih ya. Besok datang lagi ke sekolah. Sekolah. Oh. Sampai ketemu lagi.